Action! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di WLF YouTube channel bersama Widhi Latif Fauzan. Kali ini kita akan kembali membahas soal ujian nasional tahun 2016 untuk mata pelajaran biologi. Ini adalah sesi terakhir atau bagian terakhir dari seri video pembahasan soal ujian nasional tahun 2016 untuk mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas soal dari nomor 36 sampai soal nomor 40. Kita mulai dari soal nomor 36. Interaksi dua gen terjadi pada jengger ayam. Gen R besar atau huruf R besar, gen huruf R besar mengatur jengger ROS. Gen huruf P besar mengatur jengger P. Bila gen R besar dan P besar bertemu, terbentuk fenotip walnut. Bila gen R kecil dan P kecil bertemu, terbentuk fenotip single. Disilangkan ayam ROS, R besar, P kecil dengan ayam P, R kecil, P besar, menghasilkan ayam walnut, R besar, P besar, P kecil. Bila sesama F1 disilangkan, perbandingan fenotip pada F2 adalah A. 3 walnut berbanding 1 P, B. 12 walnut berbanding 3 ROS dan 1 P, C. 9 walnut, 3 ROS dan 4 P, D. 9 walnut, 3 ROS, 3 P dan 1 single, E. 15 walnut berbanding 1 single. Untuk menjawab soal nomor 36, saya sudah siapkan gambar, nanti bisa dilihat. Oke, jawaban untuk soal nomor 36 berarti adalah D. 9 walnut, 3 ROS, 3 P dan 1 single. Kita lanjut ke soal nomor 37. Seorang wanita normal menikah dengan pria penderita hemofili. Bagaimanakah prediksi anaknya yang akan lahir? A. 100% normal, B. 75% normal dan 25% hemofili, C. 50% normal dan 50% hemofili, D. 50% normal, 50% pembawa atau karier, E. 50% normal, 25% pembawa dan 25% hemofili. Prediksinya adalah anak yang lahir normal adalah 50% dan anak yang lahir dengan hemofili juga 50%. Kenapa? Karena seorang yang menikah dengan penderita hemofili, maka keturunannya tidak sepenuhnya normal karena ada sifat pembawa dari orang tuanya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 37 adalah C. 50% normal dan 50% hemofili. Kita lanjut ke soal nomor 38. Saya bacakan soalnya. Pernyataan berikut yang merupakan teori evolusi Charles Lyell adalah: A. Setiap periode sejarah bumi selalu dihubungkan dengan bencana alam. B. Kecepatan dan pengaruh perubahan geologi selalu seimbang dalam kurun waktu tertentu. C. Makhluk hidup akan menyesuaikan diri baik secara fisiologis maupun morfologis. D. Sifat yang diwariskan induk kepada keturunan diatur oleh faktor genetik bukan faktor lingkungan. E. Perkembangbiakan memerlukan makanan dan ruang yang cukup. Pernyataan berikut yang merupakan teori evolusi Charles Lyell adalah: A. Setiap periode sejarah bumi selalu dihubungkan dengan bencana alam. B. Kecepatan dan pengaruh perubahan geologi selalu seimbang dalam kurun waktu tertentu. B. Kecepatan dan pengaruh perubahan geologi selalu seimbang dalam kurun waktu tertentu. C. Makhluk hidup akan menyesuaikan diri baik secara fisiologis maupun morfologis. D. Sifat yang diwariskan induk kepada keturunan diatur oleh faktor genetik bukan faktor lingkungan. E. Perkembangbiakan memerlukan makanan dan ruang yang cukup. Charles Lyell pada awal abad ke-19 mengembangkan pandangan Hutton yang lebih dahulu ke dalam prinsip geologi uniformitarianisme yang diterbitkan dalam bukunya Principle of Geology pada tahun 1830-1833. Lyell mengemukakan bahwa gunung dan lembah dan ciri-ciri fisik permukaan bumi tidak diciptakan seperti bentuknya sekarang atau tidak dibentuk oleh bencana yang berturut-turut, tetapi terbentuk oleh berlanjutnya proses vulkanis, pergolakan, erosi, glasiasi, dan sebagainya dalam jangka waktu yang sangat lama dan masih berlangsung sampai sekarang. Jadi jawaban untuk soal nomor 38 adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 39.
Kecenderungan evolusi pada organisme yang berkembang biak secara seksual lebih besar dibandingkan dengan yang berbiak secara vegetatif. Kecenderungan evolusi pada organisme yang berkembang biak secara seksual lebih besar dibandingkan dengan yang berbiak secara vegetatif karena terbentuknya varietas baru yang disebabkan oleh A. Mutasi, B. Adaptasi, C. Seleksi, D. Rekombinasi gen, E. Domestifikasi. Variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat baru dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan melalui rekombinasi genetika yang dapat meningkatkan variasi antara organisme. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Jadi jawabannya adalah D, rekombinasi gen. Pertanyaan terakhir, nomor 40. August Weismann melakukan eksperimen memotong ekor tikus jantan dan betina. Kemudian keduanya dikawinkan. Setelah dikawinkan mencapai 50 keturunan, ekor tikus tetap panjang dan keturunan ke-51 pun ternyata tetap dihasilkan tikus yang berekor panjang. Eksperimen ini menunjukkan kelemahan teori evolusi berdasarkan proses A. Adaptasi dari Lamarck, B. Seleksi alam dari Lamarck, C. Seleksi alam dari Darwin, D. Adaptasi dari Darwin, E. Generatio spontanea dari Aristoteles. Lamarck berpendapat bahwa evolusi disebabkan karena pewarisan genetis yang diperoleh dari lingkungannya. August Weismann dengan percobaannya yaitu dengan memotong ekor tikus jantan dan betina dewasa, kemudian kedua tikus tersebut dikawinkan dan ternyata keturunannya adalah anak tikus yang memiliki ekor yang utuh. Berdasarkan percobaan sederhana tersebut menunjukkan bahwa tikus yang ekornya dipotong di laboratorium tidak mewariskan pengalaman tanpa ekornya itu kepada keturunannya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 40 adalah A, yaitu adaptasi dari Lamarck. Soal-soal ujian nasional untuk mata pelajaran biologi telah selesai kita bahas dari soal nomor 1 sampai soal nomor 40. Dan ini adalah bagian terakhir dari video pembahasan. Jadi kamu bisa memberikan kritik dan saran, ataupun jika ada pembahasan-pembahasan soal yang keliru, kamu dapat memberikan koreksi terhadap pembahasan soal yang tidak sesuai jawabannya, baik itu dari video bagian pertama sampai video bagian terakhir ini. Silahkan berikan koreksi kamu di bagian komentar di video-video pembahasan soal ujian nasional untuk mata pelajaran biologi tahun 2016. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini dari bagian pertama sampai bagian ke-8. Jangan lupa juga yang baru bergabung silahkan di subscribe, di like, dan di-share video ini jika menurut kamu video ini bermanfaat. Saya Windy Latif Fauzan dan kameramen Dorjos undur diri. Kita akan membuat lagi video-video lain yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.